Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Doni Setiawan. Saya merupakan salah satu peserta dari kegiatan workshop Pekerti yang diselenggarakan oleh Untirta dan Aperti Provinsi Banten yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 14 Agustus 2020. Video ini merupakan salah satu tugas dari kegiatan tersebut, yaitu tentang materi teori belajar dan motivasi belajar yang disampaikan oleh Bapak Dr. Sihabuddin MSI. Belajar merupakan salah satu aktivitas sadar dan menetap yang dilakukan oleh manusia sebagai individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya yang mengakibatkan perubahan perilaku, yaitu diantaranya adalah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pembelajaran merupakan interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Ciri dari individu yang telah mengalami proses belajar yaitu terdapat adanya perubahan yang lebih baik dan relatif menetap akibat karena adanya interaksi aktif individu terhadap lingkungannya. Teori belajar menurut ahli psikologi terdiri dari 5. Yang pertama adalah aliran tingkah laku, yaitu menekankan pada hasil proses belajar. Kemudian kedua adalah aliran kognitif, yaitu menekankan pada proses belajar. Yang ketiga adalah humanistik, yaitu menekankan pada isi apa yang dipelajari. Yang keempat adalah aliran konstruktif, di mana pembelajaran secara aktif mengkonstruksi dan membangun pengetahuan, gagasan, dan konsep baru. Dan yang terakhir, yang kelima adalah aliran sibernetik, yaitu menekankan pada sistem informasi yang dipelajari. Prinsip pembelajaran secara teoritis psikologi terdiri dari 5, yaitu faktor kognitif, yaitu yang menggambarkan bagaimana peserta didik berpikir dan mengingat. Yang kedua adalah faktor afektif yang menggambarkan bagaimana keyakinan emosi dan motivasi mempengaruhi secara langsung menerima situasi pada pembelajaran. Yang ketiga adalah faktor perkembangan yang menggambarkan bahwa kondisi fisik, intelektual, emosional, dan sosial. Yang keempat adalah faktor pribadi dan sosial yang menggambarkan bagaimana orang lain berperan dalam proses pembelajaran dan cara orang belajar dalam suatu kelompok. Dan yang terakhir adalah faktor perbedaan individual yang menggambarkan bagaimana latar belakang individu yang unik dan kapasitas masing-masing berpengaruh pada proses pembelajaran di masyarakat. Pada proses pembelajaran ini harus ada timbul motivasi untuk meningkatkan proses pembelajaran, di mana motivasi merupakan sebuah dorongan, hasrat ataupun minat yang begitu besar di dalam diri untuk mencapai suatu keinginan, cita-cita, dan tujuan tertentu. Adanya motivasi akan membuat individu itu akan berusaha sekuat tenaga untuk mencapai apa yang diinginkannya. Fungsi dari motivasi ini adalah untuk mendorong untuk berbuat sesuai dari setiap dari aktivitas yang akan dilakukan, yaitu menentukan arah perbuatan yakni ke arah tujuan yang ingin dicapai. Cara untuk menemukan motivasi belajar diantaranya bisa dengan cara memberi angka, memberikan hadiah, kompetensi, sama ego improvement atau menumbuhkan kesadaran, atau juga terakhir bisa juga dengan memberikan pujian. Strategi untuk merangsang minat dan perhatian mahasiswa pada proses pembelajaran bisa dilakukan dengan cara menggunakan metode instruksional yang bervariasi, yaitu gunakan variasi media untuk melengkapi perkuliahan. Bila tepat bisa juga ditambahkan dengan humor, gunakan peristiwa nyata sebagai contoh untuk mempelajari konsep. Dan yang terakhir bisa gunakan teknik bertanya untuk melibatkan mahasiswa. Sukses dalam belajar, bagaimana sih sukses dalam belajar? Yaitu ada 4. Yang pertama adalah learning to know, yaitu dengan mengetahui, learning to be, menjadi diri sendiri, learning to do, yaitu dengan cara melakukan, dan yang terakhir adalah learning to do life together, yaitu kooperatif hidup bersama. Di mana pendidikan sepanjang hayat untuk terus mengembangkan kematangan diri dan memaksimalkan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai dosen pembimbing, buatlah contoh rencana akademik bersama mahasiswa agar mahasiswa lulus dalam waktu cepat dan berprestasi dan mandiri. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.